inilah hasil ya tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi selama di akhir masa jabatannya ya. Jadi setelah kurang lebih 5 hari menjelang selesainya masa jabatan presiden, kami mengukur opini publik atau persepsi masyarakat terkait dengan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Dan di survei kita di tanggal 28 tadi September sampai tanggal 3 Oktober 2024 menunjukkan bahwa menjelang finish ya, menjelang selesainya masa kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih sangat tinggi ya. Mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi selama menjabat sebagai presiden itu di angka 80,8% ya. Mereka yang menyatakan ketika kita tanyakan secara umum sejauh ini apakah Bapak atau Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi, yang menjawab sangat puas dan cukup puas itu di angka 80,8% ya. Ini angka yang cukup besar, cukup tinggi, sedangkan mereka yang menjawab kurang puas atau tidak puas sama sekali di angka 18,5%. Ya. Bahkan seingat saya dulu di akhir masa jabatan Presiden SBY, tingkat kepuasan tidak setinggi ini ya. Jadi kalau kita bandingkan di antara dua presiden yang menjabat sebagai presiden di saat pemilu langsung ya, Pak SBY di masa periode 2004 ke 2014, kemudian Pak Jokowi di masa periode 2014 ke 2024, kita lihat bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat kepuasan terhadap Pak SBY ketika mengakhiri masa jabatan di tahun 2014 ya. Seingat saya dulu Pak SBY tidak sampai 70% tingkat kepuasan di akhir ya. Sementara Pak Jokowi ini di angka 80,8% tingkat kepuasan terhadap kinerjanya. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian ya, kita akan lihat di mana saja mereka yang puas di angka 18,5% ini ya. Karena tingkat kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, kita lihat intensitas ya atau ada gradasinya dari beberapa segmen pemilih atau beberapa segmen kelompok masyarakat. Pertama kalau kita lihat dari sisi segmen gender ya, di segmen laki-laki maupun di segmen perempuan, ini tingkat kepuasan rata-rata di atas 75% ya. Dari angka tadi 80,8% tingkat kepuasan secara umum, di pemilih laki-laki mereka yang puas itu kurang lebih di angka 82%. Sementara di pemilih perempuan yang puas di angka 79,5% ya. Sementara mereka yang kurang puas atau tidak puas sama sekali, di pemilih laki-laki ada 17,8%, di pemilih perempuan ada 19,3%. Jadi baik di pemilih laki-laki maupun di pemilih perempuan, ini tingkat kepuasan rata-rata di atas 75% ya. Secara angka memang sedikit lebih tinggi di pemilih laki-laki di angka 82,0%. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi segmen agama ya, ini dari data survei kita, base pemilih Islam itu kurang lebih sekitar 85,8%, sementara pemilih non-Islam di angka 14,2%. Dari kepuasan terhadap Pak Jokowi sebagai presiden, kita lihat memang rata-rata di atas 75% tingkat kepuasan, baik di segmen agama yang beragama Islam maupun di segmen yang beragama non-Islam. Tapi di segmen yang beragama non-Islam, tingkat kepuasannya jauh lebih tinggi. Ya. Jadi di pemilih atau di kelompok, di segmen masyarakat yang memeluk agama non-Islam, itu angka kepuasan terhadap Pak Jokowi di angka 93,0%. Ya. Jadi tingkat kepuasannya cukup tinggi di pemilih atau di kelompok masyarakat non-Islam. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi usia ya. Usia, ini kita lihat juga terjadi gradasi ya. Dari tingkat kepuasan tadi sekitar 80,8% secara umum, di tingkat usia itu ada variasi tingkat kepuasan. Dan kalau kita lihat dari data, ya semakin muda kelompok usianya atau semakin tua kelompok usianya, maka gradasi kepuasannya berbeda-beda. Ya. Di tingkat pemilih yang lebih muda, ya
di sini Gen Z maupun generasi milenial, ini angka kepuasannya jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia yang lain. Ya. Kita lihat di pemilih Gen Z, ya, Gen Z ini adalah pemilih yang secara usia kita hitung di tahun 2024, itu mereka yang umurnya kurang lebih di bawah 27 tahun. Ya. Di Gen Z, mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi 85,9%, yang tidak puas 13%. Ya. Sementara di Gen milenial, mereka yang usia 28 sampai 43 tahun, ini base-nya kurang lebih 35%, yang puas di angka 81,8%. Kemudian di kelompok usia generasi X, ini 44 sampai 59 tahun, ini terjadi sedikit penurunan kepuasan, walaupun tetap tinggi di atas 75%, tapi yang puas sedikit di bawah mereka yang Gen Z maupun Gen milenial, di angka 78,2%. Sementara yang di generasi baby boomer, ini yang usianya di atas 60 tahun, ini tingkat kepuasan 80,3%. Ya. Jadi kita lihat memang karena rata-rata di atas 75%, artinya bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai presiden itu melintasi semua segmen usia. Karena semuanya puas rata-rata di atas 75%, tapi bisa kita simpulkan ya bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi ini lebih tinggi di generasi yang lebih muda, terutama di Gen Z maupun di generasi milenial.